Masa pendapatan akan terus berlanjut meski kurangnya kemajuan dalam bantuan fiskal serta meningkatnya jumlah kasus virus karena pemulihan ekonomi yang goyah. Laporan tentang data perumahan AS, pendorong utama pertumbuhan dan angka-angka klaim pengangguran awal adalah sorotan dari apa yang ditetapkan sebagai minggu yang relatif tenang di kalender ekonomi. Keluarnya Inggris yang berantakan dari Uni Eropa kemungkinan akan tetap menjadi sorotan. Sementara itu, data PDB dari Cina pada awal pekan diperkirakan menunjukkan rebound berkelanjutan di ekonomi terbesar dunia. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Yang pertama, waktu hampir habis untuk stimulus. Senat AS akan melakukan pemungutan suara pada hari Rabu pada tagihan bantuan virus corona sebesar $300 miliar dari Republik. Jumlah yang secara signifikan lebih kecil dari 2 triliun yang diminta oleh Demokrat. Waktu hampir habis sebelum pemilihan presiden 3 November untuk mencapai kesepakatan tentang paket bantuan virus corona baru meskipun jumlah infeksi virus terus meningkat dan pertumbuhan pekerjaan terhenti. Yang kedua, pendapatan sangat tinggi. Beberapa perusahaan melaporkan pendapatannya pada kuartal kedua yang ditentukan oleh pandemi virus corona. Investor akan menunggu hasil dari Netflix pada hari Selasa, Tesla dan Verizon pada hari Rabu, dan Intel pada hari Kamis. Procter & Gamble, wisatawan, American Airlines, dan American Express adalah di antara beberapa nama besar lainnya. Sementara di sektor energi Halliburton, laporan pada hari Senin diikuti oleh Baker Hughes dan Kinder Morgan pada hari Rabu. Yang ketiga, perumahan AS, data klaim pengangguran. Angka-angka perumahan dimulai pada hari Selasa, dan penjualan rumah yang ada pada hari Kamis diperkirakan akan terus menunjuk ke sektor perumahan sebagai pendorong utama pertumbuhan. Angka klaim pengangguran awal juga menjadi fokus setelah kenaikan tak terduga pekan lalu ke level tertinggi dalam 2 bulan, menggarisbawahi kekhawatiran bahwa pemulihan di pasar tenaga kerja kehilangan momentum. Yang keempat, ketidakpastian Brexit untuk menjaga sterling. Ketidakpastian tentang apakah kesepakatan perdagangan dapat dicapai atau tidak sebelum batas waktu akhir 31 Desember untuk Brexit kemungkinan akan membuat sterling gelisah. Hal ini dipicu oleh kurangnya kemajuan dalam pembicaraan perceraian dan mendesak Inggris untuk berkompromi pada bidang-bidang utama perselisihan atau keluar dari blok mulai 1 Januari setelah akhir transisi periode tanpa kesepakatan. Yang kelima, PDB Cina. Negara dengan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia ini diharapkan tumbuh sebesar 5,2% tahunan dalam 3 bulan hingga September. Melaju dari tingkat tahunan 3,2% pada kuartal kedua, angka-angka tersebut juga diperkirakan menunjukkan rebound dalam belanja retail, salah satu titik lemah. Itu bisa menandakan pengeluaran yang lebih baik secara global karena efek